اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita dari pembahasan kitab fikih muamalat yang kita ambil dari Kitabul Buyu' dari Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din, karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassirul Usuli Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan biografi singkat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan juga sedikit kita bahas terkait dengan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Ya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa pembahasan kita di dalam fikih muamalat, jual beli, riba, harta haram, dan segala yang terkait dengannya. Nah, sebelum kita menerangkan tentang apa dan bagaimana itu jual beli, mungkin di sini ada baiknya kita jelaskan secara singkat apa itu fikih beserta pembagian-pembagiannya. Istilah fikih ini sangat sering kita dengarkan. Belajar ilmu fikih, memperdalam ilmu fikih, fikih taharah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih jual beli, dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu fikih? Ya, para ulama mendefinisikan fikih secara bahasa artinya pemahaman. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kata Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusanku, wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah segala belenggu yang ada di lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa fikih dengan ucapanku. Maksudnya bisa fikih dengan ucapanku, yaitu bisa paham dengan ucapanku. Fikih di sini secara bahasa bermakna pemahaman. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. La tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun kecuali
bertasbih memuji Allah, semuanya, semut-semut yang ada di sekitar kita, pepohonan, benda mati, tidak ada satupun yang ada di dunia ini melainkan bertasbih memuji Allah. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak memahami, tidak fikih dengan tasbih mereka. Maksudnya tidak fikih, tidak paham dengan bagaimana mereka itu bertasbih. Nah, di sini menunjukkan bahwa fikih secara bahasa bermakna pemahaman. Nah, kalau secara bahasa fikih itu berarti sangat luas cakupannya. Bukan hanya terkait dengan pembahasan fikih ibadat, fikih nikah, fikih jual beli, fikih tentang hukum dan peradilan, tetapi semua yang dipahami dalam agama itu fikih. Jadi kalau maknanya secara bahasa, semua yang dipahami dari syariat Allah itu fikih. Pembahasan akidah pun disebut fikih secara bahasa, karena kita disuruh memahaminya, disuruh fikih terhadapnya. Nah, adapun definisi fikih secara istilah syariat, nah inilah yang kita maukan di sini. Inilah yang menjadi pembahasan kita, definisi fikih secara istilah syariat. Ya, para ulama mendefinisikan fikih secara istilah syariat yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha tafsiliyah au allati tariquha al-ijtihad. Ini definisi ilmu fikih, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat. Fikih secara istilah syariat adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Al-amaliyah, yang bersifat amalan, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Al-muqtasabah, yang disimpulkan min adillatihat tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil-dalil yang terperinci. Atau allati tariquhal ijtihad, atau dengan jalan berijtihad, atau dengan jalan berijtihad. Dari dalil-dalil tersebut. Nah, ini definisi fikih secara istilah syariat. Saya ulangi, dia adalah pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang tersimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci, yang tersimpulkan dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan jalur berijtihad dari dalil-dalil tersebut, atau dengan jalur berijtihad dari dalil-dalil tersebut. Inilah definisi fikih secara istilah syariat. Nah, ya kalau kita lihat dari definisi, yang namanya fikih itu mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, mengetahui hukum-hukum syariat. Hukum syariat ya, seperti halal, haram, ya. Kemudian wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, ini hukum-hukum syariat. Nah, dan dari hukum syariat ada yang bersifat pasti, ya. Ada yang bersifat pasti, ada yang bersifat dhanni, ya. Ada yang pasti, tidak mungkin diragukan, dan kalau diragukan bisa menyebabkan kekufuran orangnya.
dan ada yang bersifat ijtihadi. Nah, di situ perkara ijtihad. Kalau yang bersifat qat'i dalam hukum syariat seperti misalnya salat 5 waktu hukumnya wajib. Ini pasti. Tidak ada khilaf atau perselisihan ulama di situ. Perkara-perkara yang bersifat ijma', kesepakatan ulama. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Zakat mal hukumnya wajib. Haji bagi yang mampu hukumnya wajib. Nah, ini bersifat qat'i, pasti. Ini terkadang disebutkan dalam pembahasan fikih tetapi jarang. Nah, kalau pembahasan fikih itu lebih kepada pembahasan-pembahasan yang bersifat ijtihadi, yakni banyak ikhtilaf dan perselisihan ulama di dalamnya. Nah, banyak ikhtilaf dan perselisihan ulama di dalamnya. Misalnya terkait hukum sholat witir misalnya. Para ulama beda pendapat. Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat witir hukumnya wajib. Tapi menurut mayoritas ulama, dan itu yang benar, bahwa sholat witir hukumnya sunnah bukan wajib. Nah di sini bersifat ijtihadi. Begitu pula kata ulama, ya, seperti zakat perhiasan bagi wanita. Ada ikhtilaf para ulama. Kalau Abu Hanifah berpendapat wajib, sementara yang lainnya tidak wajib. Ini perkara ijtihadi. Atau mandi, ya, hukum mandi untuk sholat Jumat. Ada yang mewajibkan dan ada yang menganggapnya sunnah. Nah, kebanyakan pembahasan fikih itu sifatnya ijtihadi. Ada ikhtilaf para ulama di dalamnya. Nah, oleh karenanya kita kenal, ya, di dalam pembahasan fikih itu sangat luas, ya. Sampai kata sebagian para ulama, malam ya'rif al-ikhtilaf lam yashumma anfuhul fiqh. Barang siapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama dalam pembahasan fikih, maka hidungnya itu belum mencium ilmu fikih. Ya, karena kalau dia belajar ilmu fikih, pasti dia akan dapati perselisihan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, dan itu dari sesuatu yang ada di dalam pembahasan, dan para ulama kita menerangkannya. Nah, ya, walaupun dalam pembahasan kita ini kita tidak banyak menyinggung perkara-perkara perselisihan, ya, sebab ini pembahasan awal dan sifatnya ringkasan. Nah, kurang cocok kita kalau selalu membahas ikhtilafat para ulama, kecuali kalau memang perbedaan yang kuat, ya, di kalangan para ulama, mungkin akan kita jelaskan sedikit dari perselisihan tersebut. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya, fikih dibagi oleh para ulama menjadi 4. Setelah kita tahu definisi fikih, ya, nah sekarang fikih itu dibagi oleh para ulama menjadi 4. Ya, karena pembahasan fikih ini seluruhnya terkait dengan amalan. Makanya tadi dalam definisi kita katakan mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amalan. Nah, amalan manusia itu tidak lepas dari 4 ini. Kalau yang bukan amalan, maka itu bukan pembahasan fikih. Makanya terkait dengan pembahasan keyakinan, itu bukan pembahasan ilmu fikih, tetapi itu pembahasan ilmu akidah. Karena berkaitan dengan keyakinan, bukan amalan. Beda antara keyakinan dengan amalan. Kalau fikih, pembahasannya hanya terkait dengan amalan-amalan. Makanya kalau kita lihat dalam rukun Islam yang 5, yang pertama syahadatain. Ini tidak akan kita temukan dalam pembahasan fikih. Nah, tetapi kita temukan dalam pembahasan akidah tauhid. Rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini baru kita dapati dalam pembahasan fikih. Salat, zakat, puasa, dan haji. Karena 4 ini berkaitan dengan amalan.
Nah, sementara fikih memang kaitannya dengan amalan. Taib. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang namanya fikih itu juga harus disertai dengan dalil-dalil syariat. Karena kata para ulama, yang namanya ilmu itu ma'rifatul haq bidalilihi ma'at ta'lil. Ilmu itu bagaimana seseorang bisa mengetahui kebenaran beserta dalilnya dan sebab-sebabnya. Jadi kalau orang tahu suatu dikatakan ilmu, kalau dia tahu beserta dalilnya dan sebab-sebabnya, itu baru dia telah berilmu. Nah, kalau dia sekedar tahu hukumnya, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, dalilnya apa? Dia tidak tahu. Ini belum mengilmui dengan benar. Nah, ya walaupun seseorang itu tidak diharuskan untuk menghafal setiap dalil, karena tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Akan tetapi seseorang yang mengetahui kebenaran, minimal dia pernah baca, minimal dia pernah dengar, minimal dia sempat tahu bahwa untuk amalan ini dalilnya ini, namun saya belum hafal. Nah, demikian pula yang namanya ilmu, dia pun tahu sebab-sebabnya. Ketika diwajibkan, kenapa diwajibkan? Apa alasannya? Sebab-sebabnya bagaimana? Pembahasan ini bagaimana? Nah, itulah ilmu. Itulah ilmu. Dan juga di sini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya fikih ini mesti beserta dalil. Nah, ya, sehingga keliru kalau ada orang misalnya ditanya pembahasan fikih, kemudian dia sebutkan dalilnya mana? Oh, dalilnya berkata Imam Syafi'i misalnya, atau berkata Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu bukan dalil. Ucapan ulama itu bukan dalil. Yang menjadi dalil itu Quran, sunnah, ijma para ulama. Nah, kemudian disempurnakan dengan qiyas yang sahih. Iya. Maka kalau ditanya dalilnya apa? Oh, berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad bin Hambal. Atau yang lebih rendah dari itu, berkata guru saya, berkata ustadz saya. Nah, ini bukan dalil. Nah, yang mana namanya dalil itu dari Quran, dari sunnah, atau dari ijma para ulama. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian dari perkara yang juga mesti kita pahami di sini, ya, terkait dengan pembagian fikih tadi. Ulama membagi fikih secara global, dari awal pembahasan sampai akhir pembahasan tidak keluar dari 4 pembahasan. Tidak keluar dari 4 pembahasan. Yang pertama disebut dengan fiqhul ibadat, fikih ibadah. Fikih ibadah ini mencakup solat, dan karena solat itu diwajibkan sebelumnya berwudu, maka dibahas sebelum solat pembahasan toharoh, dan itu urutan umum dalam pembahasan fikih. Kalau kita buka ilmu fikih atau kitab-kitab fikih, maka pembahasan pertama yang kita dapati kebanyakannya adalah fiqhut taharah, fikih tentang taharah. Karena taharah ini pengantar untuk menuju intinya. Intinya apa? Solat. Makanya setelah taharah pembahasan solat. Nah, kemudian setelah itu berurut sudah. Setelah solat, ulama membahas setelahnya zakat. Karena rukun Islam setelah solat adalah zakat. Setelah zakat dibahas lagi puasa. Setelah puasa dibahas lagi haji. Nah, ini ibadat ru'usiyah, ibadah-ibadah yang bersifat pokok. Ada ibadah-ibadah yang lain, seperti misalnya menyembelih, maka di sana ada pembahasan berkurban, fikih dalam berkurban. Nah, ini masuk dalam ibadah. Kemudian masuk di dalamnya akikah. Nah, ini juga dibahas dalam fikih ibadah. Kemudian terkait dengan nadar misalnya. Nah, kemudian sebagian ulama juga memasukkan pembahasan jihad, bagian dari ibadah.
Nah, ini fiqhul ibadat. Kemudian yang kedua ada namanya fiqhul muamalat. Fiqhul muamalat al-maliyah. Fikih muamalah terkait dengan harta. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Baik yang bersifat muawadhat, jual beli, sewa menyewa, ya. Ini pembahasan muawadhat, yakni fikih muamalat maliyah. Atau yang bersifat tabarruat, ada pembahasan wakaf, ada pembahasan hibah, ada pembahasan hadiah. Nah, ini pembahasan terkait dengan tabarruat yang bersifat sosial. Nah, ini juga dibahas dalam fikih muamalat al-maliyah karena berkaitan dengan harta manusia. Nah, kemudian setelah itu dibahas tentang fikih al-usrah, fiqhul usrah. Sebagian membahasakan dengan fiqhul munakahat, fikih pernikahan atau fikih keluarga. Nah, dibahas tentang pembahasan hukum nikah. Kemudian dibahas tentang hukum talak. Karena terkadang setiap pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada kandas di tengah jalan. Nah, maka dia butuh mempelajari tentang hukum talak. Bagaimana mentalak yang syar'i. Kemudian di sana ada pembahasan tentang ila. Dibahas tentang zihar, hukum-hukum zihar. Nah, kemudian dengan masalah fikih berkeluarga. Nah, ini dibahas masalah kemahraman, persusuan, dan seterusnya. Kemudian fikih yang keempat, nah itu dinamakan fiqhul hudud wal jinayat. Fiqhul hudud wal jinayat wal qadha wa syahadat. Nah, ini tentang masalah hukum peradilan, tindak kriminal. Nah, ini juga dibahas dalam pembahasan fikih. Jadi ketika ada suatu pelanggaran di dalam syariat atau di dalam hak-hak manusia, maka butuh diberikan hukuman. Nah, ada fikihnya, namanya fiqhul hudud wal jinayat. Ada hukum had dan seterusnya. Nah, ini 4 pembahasan fikih secara global. Fikih ibadah, fikih muamalah harta, fikih pernikahan dan masuk di dalamnya keluarga, kemudian fikih terkait dengan peradilan, ya, dan terkait dengan masalah hudud, ya, hukum had, hukuman bagi orang yang melakukan tindak kriminal dan seterusnya. Umumnya ulama fikih membahas fiqhul ibadat terlebih dahulu. Fiqhul ibadat terlebih dahulu. Kenapa didahulukan fikih ibadat? Ya karena ibadah itu kaitannya dengan tujuan kita diciptakan di dunia ini. Kita diciptakan untuk beribadah. Maka ibadah ini hendaknya yang pertama kita lakukan. Kemudian ibadah itu terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat cocok manakala pembahasan fikih yang kita pelajari adalah tentang ibadah. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita bayar zakat, bagaimana kita haji, bagaimana menyembelih kurban dan seterusnya. Karena itu terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah fikih ibadah dibahas fikih muamalat harta. Kenapa begitu? Ya karena manusia di dalam ibadah, ketika dia melakukan ibadah butuh makanan, butuh minuman untuk menguatkan dia dalam beribadah. Nah itu semua tidak bisa kita dapatkan terkadang kecuali dengan harus membelinya. Nah kita butuh berinteraksi dengan sesama kita. Nah, maka disinilah muncul pembahasan fikih muamalat al-maliyah. Dibahas tentang hukum jual beli. Dibahas tentang hukum jual beli. Dan ini kaitannya antara hamba dengan sesamanya. Ya, setelah kita tunaikan hak kita dengan Allah, maka kita perlu
menunaikan hak kita dengan sesama manusia. Hak kita dengan sesama manusia. Maka dibahaslah fikih muamalat. Nah, dalam pembahasan fikih muamalat ini itu yang sudah kita sebutkan terkait dengan jual beli, sewa menyewa. Nah, kemudian dibahas juga tentang masalah utang, pinjaman dan seterusnya. Nanti akan kita bahas ya secara detail insyaallah taala. Nah, kemudian seseorang ketika dia bermuamalah dengan hartanya, ya kan? Maka dengan itu dia memiliki harta. Orang yang berdagang, dia punya uang, punya harta. Nah, kalau orang sudah punya harta, pikiran berikutnya apa? Mau cari pasangan hidup, mau apa lagi? Setelah dapat uang, dapat harta, ya dia mau cari pasangan hidup. Nah, maka disitulah syariat mengatur tentang fikih pernikahan. Fikih pernikahan, ya kan? Nah, dibahas tentang masalah hukum-hukum nikah itu bagaimana. Nah, setelah fikih pernikahan, karena yang namanya pernikahan tidak selalu berjalan mulus, mungkin ada sengketa, mungkin ada perkara yang terjadi, mungkin ada perselingkuhan, nauzubillah, ya kan? Mungkin ada perzinahan. Ini tindak kriminal, maka butuh diselesaikan. Maka muncullah fikih jinayat wal qada wasyahadat. Terkait dengan hukum peradilan, harus diadili orang berselisih. Ada orang yang berzina mesti dapat hukuman, ada hukuman hadnya. Nah, di sini pembahasan fikih jinayat di sini. Jadi lihat ya bagaimana ulama membahas fikih itu secara detail dan lengkap pembahasan kita di dalam agama ini. Walhamdulillah, tidak perlu kita mencari kemana-mana. Ya, di dalam agama kita sudah ada. Apalagi yang kita butuhkan? Semuanya ada. Nah, sehingga di dalam Islam ini saking lengkapnya agama kita jangan dikira hanya mengatur dalam masalah ibadah saja. Dalam masalah muamalat diatur. Dalam masalah kenegaraan, politik ada pembahasannya. Ada fikih siyasah namanya, fikih dalam berpolitik. Nah, itu ada. Agama kita agama yang sempurna. Agama kita agama yang mencakup seluruh pembahasan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Jadi inilah global pembahasan terkait dengan masalah fikih itu. Nah, kemudian ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, sebagaimana yang kita telah jelaskan bahwasanya pembahasan fikih yang kita akan kaji di sini adalah terkait dengan fiqhul muamalat al-maliyah, terkait dengan muamalah yang bersifat harta. Nah, ini dari pembahasan yang penting untuk kita pelajari, ya. Sebab pada harta-harta yang ada pada manusia itu tidak semuanya halal. Ada yang halal, ada yang haram. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi yang haram dan mengambil yang halal-halal saja. Ini perintah dalam syariat. Nah, sebab kalau kita berani untuk mengkonsumsi yang haram, maka ini yang menyebabkan kita tidak diperdulikan lagi oleh Allah. Doa kita tidak lagi didengarkan oleh Allah. Itulah yang dikisahkan oleh Nabi, seorang yang mengadakan perjalanan panjang, berambut kusut masai lagi berdebu. Dia berdoa seraya menadahkan tangannya ke atas langit, tetapi Allah tidak dengarkan doanya. Kok bisa begitu? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, sebab makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa gudiya bil haram, dan dia pun dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Inilah yang menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Maka seseorang harus bersikap zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud itu dengan sebenar-benarnya zuhud tatkala dia meninggalkan yang haram dan mencukupkan dengan yang halal saja. Itu orang yang zuhud. Karena orang yang zuhud tahu betul bahwa kalau dia mengambil yang haram, ini tidak akan menjadi daging bagi dia. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aulalah. Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, neraka lebih pantas untuknya, kata Nabi.
Nah, terlebih lagi kalau kita tidak peduli dari mana mendapatkan harta, sikat aja semuanya, kemudian harta itu kita konsumsi, kemudian kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri dan anak kita, jangan salahkan ketika mereka nanti tumbuh besar, kemudian menjadi orang-orang yang membangkang. Kenapa? Dia tumbuh dari harta yang haram. Ulama mengatakan harta haram itu bisa berpengaruh kepada perilaku seseorang. Harta haram itu bisa berpengaruh pada perilaku seseorang. Ketika kita memberi makan keluarga kita dengan sesuatu yang haram, jangan salahkan ketika mereka tumbuh dewasa menjadi anak yang durhaka. Nauzubillah. Kenapa? Ya kitanya yang sudah memberikan dia makanan-makanan yang haram. Ini dampak buruk dari harta haram. Iya, bukan hanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang di sekitar kita bisa berdampak. Ini para ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan Nabi SAW mengingatkan, ya, di akhir zaman nanti layatiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kelak suatu zaman di tengah manusia, la yubali min aina akhadha malah, di mana di zaman itu orang sudah tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Amin halal, amin haram. Apakah hartanya itu halal atau haram? Apalagi kalau sudah berprinsip, Ustadz, ini kita yang haram aja sulit kita cari, apalagi yang halal katanya. Nauzubillahi min zalik. Nah, orang yang beriman prinsipnya apa? Yang halal masih terlalu banyak. Yang halal insya Allah mudah didapatkan. Sementara yang haram, inilah yang membuat kita rusak. Ini yang membuat kita rusak. Ya. Ini yang membuat keluarga kita rusak. Ini yang bisa menimbulkan penyakit badan dan penyakit hati. Ulama juga menegaskan bahwa harta haram selain bisa menumbuhkan penyakit hati berupa sombong, penyakit hati berupa ria, penyakit hati berupa berbangga, merendahkan orang, dan seterusnya. Atau penyakit badan, badannya sering sakit-sakitan. Walaupun ini tidak secara mutlak, ya, tidak secara mutlak. Jangan dituduh ada orang sakit-sakitan, oh ya makan harta haram ini. Tidak selalu begitu. Tetapi ada dampak dari harta haram. Dengan dia makan haram, salah satu sebabnya dia pun sering sakit-sakitan. Nah, berpengaruh. Ini dampak buruk dari harta haram. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka sekali lagi, seorang muslim hendaknya dia punya prinsip. Dia mengambil yang halal-halal saja, yang haram dia tinggalkan. Dia lebih ridho dengan yang sedikit, yang penting halal, ketimbang banyak tapi hasil korupsi, banyak tetapi harta riba. Nauzubillah, tidak berkah bagi dia. Apalagi yang paling mengerikan dalam harta haram ini nanti akan kita bahas, yaitu terkait dengan masalah riba. Orang kalau sudah bermuamalah dengan riba, sabda Nabi SAW, ma ta'amala ahadun birriba illa kana akibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seseorang bermuamalah dengan muamalah riba, melainkan akhir dari hidupnya akan menjadi orang susah. Ini sabda Nabi. Tidaklah seseorang bermuamalah, berani bermuamalah dengan muamalah cara riba, melainkan dia akan hidup susah, kata Nabi. Susah hidupnya nanti. Mungkin awal-awalnya oh dia bahagia, dapat harta hasil riba, senang dia. Tapi lihat kesudahannya nanti. Nauzubillahi min zalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata di dalam agama kita yang namanya halal itu jelas perkaranya. Yang haram itu pun jelas. Yang masalah perkara syubhat. Nah, itu samar-samar. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat.
Nah, antara keduanya itu ada perkara syubhat itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia tidak tahu. Nah, kalau prinsipnya kalau ada perkara syubhat, kata Nabi apa? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang menjerumuskan diri dalam perkara syubhat, samar-samar antara halal dan haram, ini dia telah menjerumuskan dirinya dalam perkara yang haram. Maka ikhwani fiddin, ini butuh kita jelaskan ya, dan kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya di dalam agama terkait dengan harta. Ini dari penjagaan terhadap harta manusia itu dari hal yang dihormati dan dijaga di dalam agama kita. Makanya salah satu yang disebutkan oleh Nabi, dan para ulama juga menyebutkan dari ad-daruriyatul khams ya, salah satunya adalah al-hifz lil amwal, menjaga harta. Dan Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram antara sesama kalian, seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, dan negeri Makkah tatkala itu. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan ya, terkait dengan muamalah dalam masalah harta. Ini diatur ketat di dalam syariat kita, dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram agar hidup seseorang menjadi lebih baik. Islam bukan mengekang manusia ya untuk menjadikan mereka terpuruk di dalam dunia ini, tetapi justru untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Karena yang bahagia itu adalah tatkala dia membatasi dirinya dengan yang halal. Sementara kesengsaraan manakala dia tidak peduli terhadap halal dan haram. Ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan memang syariatul Islam ya, Allah jadikan sebagai hal yang membahagiakan hidup manusia. Nah, dan dengan hal tersebut ya, mereka akan menggapai kebahagiaan bukan hanya di dunia, akan tetapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan Kitabul Buyu di pertemuan yang akan datang. Ini juga sebagai mukaddimah, sebagai awal pembahasan ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita. Demikian para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.